Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kembali lagi kita akan mempelajari fikih bagian jarimah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rival Dirham Aldiansa dari kelas pembelajaran fikih yang diampu oleh Bu Zakiatus Saimah. Langsung saja ke materi, yaitu materi hudud dan jarimah. Jadi di sini ada dua kelompok ikan, yang sebelah kiri yang hijau ini bagian jarimah hudud, sedangkan yang kanan yang agak kuning ini ikan-ikan ini ikan tentang takjir. Nah, langsung saja yang pertama, pengertian dari jarimah hudud itu sendiri. Jarimah hudud adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syarak, yakni di dalam hadis maupun Al-Quran, yang sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya, juga ditentukan hukumnya secara jelas dan gamblang, baik melalui Al-Quran atau hadis tadi. Lebih dari itu, jarimah ini termasuk dalam jarimah yang menjadi hak Allah. Jarimah-jarimah yang menjadi hak Tuhan atau Allah ini pada prinsipnya adalah jarimah yang menyangkut masyarakat banyak, yaitu bertujuan untuk memelihara kepentingan, kemudian ketentraman dan keamanan masyarakat. Itu tadi pengertian dari jarimah hudud. Yang kedua, ke dasar hukum dari hudud. Yang pertama, ada hukum zina. Hal ini diatur di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 2 yang memiliki arti pezina perempuan dan laki-laki hendaklah dicambuk 100 kali dan janganlah merasa belas kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu dalam menjalankan hukum Allah. Hal ini jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan hendaklah dalam menjatuhkan sanksi mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Yang kedua, dasar hukum mengenai hukum rajam yang tertuang di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi hudu'ani qad ja'alallahu lahunna sabilal bakru bil bakri jaldu mi'atin wa nahyu sanatin wa sayyibu bijaldu mi'atin wa rajm, yang artinya terimalah dariku, sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera 100 kali dan dirajam. Yang ketiga, dasar hukum meminum khamr. Hal ini tertuang jelas di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 90 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijasum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Hukuman mengenai larangan pencurian yang tertuang di dalam Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasabana kalam minallah wallahu azizun hakim, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai bentuk pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang selanjutnya, macam-macam jarimah hudud. Ini ada telur ikan, isinya yang pertama ada khamr, kemudian zina, terus khadzab, terus ridah,
kemudian mencuri, dan yang terakhir muharabah atau berbuat kekacauan. Itu tadi macam-macam dari hudud. Kemudian yang terakhir dari bagian jarimah hudud, yakni sanksi dari jarimah hudud itu sendiri. Yang pertama zina. Zina itu dibagi dua hukumnya. Yang pertama, kalau orang yang berzina itu baik laki-laki atau perempuan yang sudah balik, maka hukumnya dipukul 100 kali dan diasingkan selama setahun. Bagi orang yang merdeka, berakal, dewasa, tetapi belum pernah berjima dengan istrinya yang sah. Kemudian untuk yang kedua, orang yang berzina itu sudah merasakan berjima dengan istrinya yang disebut zina muson, maka hukumnya dengan rajam, yaitu dilempari batu hingga mati. Selanjutnya, hukuman karena menuduh zina. Yang pertama, bagi orang yang menuduh zina boleh meminta disumpah orang yang dituduhnya. Kalau yang dituduh ini bersumpah, maka tetap dera bagi yang menuduhnya. Bila orang yang menuduh itu tidak bersumpah, maka tidak harus didera orang yang menuduhkan, dan orang yang dituduhnya tidak dihad, kecuali jika ada 4 orang saksi. Yang kedua, kalau seorang suami melihat atau mencurigakan kepada istrinya akan berbuat zina, maka suami itu diperbolehkan mencerainya atau memelihara si istri dengan menutup rahasianya. Hukuman yang ketiga, hukum untuk pencurian. Hukum pencurian ini menggunakan hukum potong tangan dengan memperhatikan syarat-syaratnya. Yang terakhir, hukuman bagi pembegal atau perampok. Seorang perampok yang membunuh, maka hukumnya adalah dibunuh atau qisas. Tetapi merampok yang membunuh dan mengambil harta orang lain, maka hukumnya adalah dibunuh atau disalib. Jika perampok itu mengambil harta orang yang dirampok saja, maka hukumnya adalah dipotong tangan, seperti keputusan kepada pencuri. Dan jika ia menakut-nakuti orang, maka ia ditahan atau ditakzir. Itu tadi penjelasan mengenai hukum jarimah hudud. Dan selanjutnya kelompok ikan yang di sebelah kanan, yaitu mengenai takzir. Istilah jarimah takzir menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa pengajaran atau mengutamakan edukasi terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau dengan kata lain, takzir adalah hukuman yang bersifat pengajaran yang ditentukan oleh hakim. Jadi takzir itu merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana yang tidak ada ketetapan dan nas tentang hukumnya. Yang kedua, dasar hukum dari takzir. Dasar hukum yang pertama, Quran surat At-Taubah ayat 108 yang artinya, dan terhadap 3 orang yang tinggal, sehingga apabila bumi terasa sempit oleh mereka meskipun dengan luasnya, dan sesak pula diri mereka, serta mereka mengira tidak ada tempat berlindung dari Tuhan kecuali padanya. Kemudian Tuhan menerima taubat mereka agar mereka bertaubat. Kemudian hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Hurairah Ansari annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yajlidu ahadun qaw asrata aswatin illa fi haddin min hududillah, yang artinya dari Abu Burdah Al-Ansari radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah bersabda, seorang tidak boleh didera lebih dari 10 kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya. Yang selanjutnya, macam-macam dari hukuman yang mendapat macam-macam takzir maksudnya. Yang pertama, hukum mati, kemudian hukum jilid,
kemudian penjara, terus ada pengasingan, hukum salib, kemudian didenda, pengucilan, kemudian ancaman teguran. Itu adalah macam-macam dari takzir. Dan yang terakhir, sanksi dari takzir. Takzir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara atau hukuman yang diserahkan pada keputusan hakim. Dasar hukum takzir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannya pun bisa berbeda tergantung pada tiap keadaan karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil juga. Dalam menetapkannya, prinsip utamanya adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudaratan. Di samping itu, penegakan jarimah takzir harus sesuai dengan prinsip yang syar'i. Jadi itulah tadi penjelasan mengenai hudud dan takzir. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.